Di Kukar banyak batu bara. Di Samarinda banyak kerupuk jengkol. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa di Morning Call. Bersama dengan saya, Pendeta Karen Nababan Polnaya, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gloria Maluku Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di hari ini, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa kepadanya. Di sebab itu, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak untuk mempersiapkan pembacaan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai ayat 12. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan melakukan firman-Nya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang penuh kasih dan juga sangat baik bagi kami. Ketika Tuhan mengizinkan kami untuk kami melewati malam dalam istirahat kami, sehingga kami dibangunkan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun, maka sudah selayaknya kami bersyukur kepadamu. Tuhan, ada banyak aktivitas yang akan kami lakukan, sebagaimana aktivitas itu sudah Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami, kiranya Engkau memberkati kami, dan tuntunan serta bimbingan daripada Tuhan juga biarlah dinyatakan bagi setiap kami tatkala saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami memahami firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja, bukan dengan pikiran dan kehendak kami sendiri. Dan juga pakailah kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia di setiap harinya. Nah, doa dan syukur kami Bapa hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, saya akan membacakan Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai dengan ayat 12 yang mengatakan, Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia membuat kami tetap hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak. Engkau telah memasukkan kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami dan memberikan kelegaan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, belakangan ini banyak hal yang berkaitan dengan kesehatan mental itu digaungkan. Mengapa isu ini banyak disuarakan? Karena ditengarai tingkat kekhawatiran manusia pasca COVID-19 semakin meningkat. Salah satu dampak dari COVID-19 yang masih dirasakan sampai pada saat ini adalah meningkatnya gangguan mental, isolasi sosial, kekhawatiran keuangan, dan ketakutan yang menyebabkan depresi dan kecemasan berlebihan. Salah seorang dosen psikologi di Universitas Muhammadiyah Surabaya, yaitu Ibu Dewi Ilma Antawati, menyebutkan bahwa kesehatan mental itu sangat penting adanya. Karena kesehatan mental ini mempengaruhi seseorang untuk berpikir, untuk merasa, dan juga bertindak. Kalau kesehatan mental seseorang itu baik, maka dia akan mampu untuk menghadapi tekanan hidup sehari-harinya. Kalau kesehatan mental seseorang itu baik, maka dia akan bekerja dengan produktif dan berkontribusi kepada masyarakat. Dari hal ini, kemudian kita menjadi semakin sadar bahwa kesehatan mental atau kemampuan seseorang untuk menghadapi berbagai tekanan hidup itu perlu diperhatikan dengan benar. Seorang manusia harus memiliki tempat, harus memiliki suasana dan lingkungan yang menopang kesehatan mentalnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau kita kembali kepada Mazmur pasal 66, tepatnya dari ayat 8 sampai dengan ayat 20, ini merupakan bagian dari himne yang memuji perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat bagi umatnya. Perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat bagi umatnya ini ditunjukkan sesungguhnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ditujukan kepada bangsa Israel. Tetapi kemudian para ahli Alkitab menemukan juga bahwa puji-pujian ini bukan hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel, tetapi juga mengalami pergeseran dari puji-pujian komunal kepada puji-pujian individual. Ada seruan tentang memuji Tuhan yang sangat kuat yang lahir dari seorang pemazmur. Alasannya adalah yang pertama, ketika dia menyadari Allah itu sungguh baik dalam kehidupan umat Israel. Dalam ayat 8 dimulai dengan perintah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ada penekanan yang mau dibawa, yang mau disampaikan oleh pemazmur, yaitu bahwa kebaikan Allah itu tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel saja, melainkan kepada setiap orang. Dengan kata-kata pujilah Allah kami hai bangsa-bangsa, menunjukkan bahwa kebaikan Allah kepada Israel adalah untuk menjadi kesaksian juga tentang kebaikan Allah kepada semua orang. Ayat 9 menyatakan lagi bahwa Allah menyelamatkan Israel, ditunjukkan dengan kata kita. Allah menjaga kita di antara orang-orang yang hidup. Namun kemudian dalam ayat 10 sampai dengan ayat 12a mengingat bagaimana Allah menguji dan menghukum Israel sebelum membawa mereka ke tempat yang lapang. Ada kata-kata emas dan perak, ya, ditunjukkan dari ayatnya yang ke-10. Ia telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Emas dan perak dicairkan dalam peleburan bersuhu tinggi yang membakar hangus unsur-unsur yang tidak murni seperti debu. Peristiwa ini mengingatkan kembali akan kesukaran yang dihadapi oleh bangsa Israel, orang-orang Israel pasca keluar dari perbudakan di Mesir. Sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan, kita pasti sudah tahu banyak sekali hal-hal yang dihadapi dan menjadi sebuah penderitaan yang berat bagi mereka. Allah menguji mereka. Mereka yang lulus pengujian akan menjadi seperti perak atau emas yang tertinggal setelah dimurnikan oleh api. Oleh karena itu, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 secara khususnya ini mau mengungkapkan tentang karakter Allah yang sejati. Tuhan Allah yang membawa Israel keluar dari Mesir bukan hanya Allah yang memihak kepada orang-orang Israel saja lalu menghadirkan penderitaan bagi bangsa-bangsa di sekitar Israel, tetapi Allah yang ditunjukkan oleh pemazmur adalah Allah yang memiliki kepedulian, perhatian terhadap keadilan dan kesetaraan dengan menyelamatkan Israel dari perbudakan, tetapi juga menghukum Israel karena ketidaksetiaannya. Di dalam penderitaan itu, Tuhan hadir. Di dalam ujian itu, ada Allah yang turut bekerja untuk memurnikan bangsa Israel sehingga mereka dilayakkan untuk masuk ke tanah yang lapang. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, dari perikop ini kemudian kita belajar bahwa Allah yang menyelamatkan, memulihkan, dan mengasihi umat dan seluruh ciptaannya merupakan Allah yang sama, yang juga memberkati kehidupan kita. Keselamatan, pemulihan, dan kasih-Nya itu memang menjadi berita utama di dalam Alkitab. Menjadi berita utama yang terus digaungkan dan dinyatakan bagi kita. Berita ini menjadi sebuah kekuatan bagi setiap kita yang menghadapi banyak tekanan demi tekanan hidup. Di setiap harinya, hal-hal yang berat
seringkali kita hadapi. Yang lama belum selesai, lalu kemudian sudah datang masalah baru. Hal-hal seperti ini bisa mengganggu kesehatan mental kita. Hal-hal seperti ini bisa membuat kita tidak menjadi produktif, bahkan lebih parahnya lagi membuat kita meragukan tentang kasih Allah. Satu hal yang pasti, yakni bahwa Allah selalu membuktikan bahwa Dia memberikan apa yang lebih berharga daripada yang kita bayangkan. Rencana Allah, rancangan Allah itu lebih indah daripada pikiran kita. Masalah bisa menggerus kita dari keyakinan dan pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini mau menguatkan kita bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan di kala masa-masa terberat kita. Ada maksud Tuhan dari setiap hal yang berat itu. Yaitu bahwa ketika kita mampu melewati hal berat itu, kita akan mengalami sebuah peningkatan dalam kehidupan beriman. Kualitas kita menjadi teruji dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam Dia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berada di dalam penderitaan, kesulitan, dan kesusahan, maka hendaknya kita terus mendekat kepada Dia di dalam penuh harap dan juga keyakinan bahwa Dia akan memulihkan dan juga membuat kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman itu boleh menetap dalam hati kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terlebih lagi di dalam masa-masa penghayatan di Minggu Prapaskah ini Tuhan. Biarlah kami semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Jangan biarkan masalah, jangan biarkan ujian demi ujian menjauhkan kami daripadamu Tuhan. Tapi biarlah kami semakin dekat dan melekat kepada Tuhan dalam harap dan juga permohonan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang baik itu adalah Tuhan yang kami imani dalam Yesus Kristus yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan kiranya memberkati kami, memampukan kami dan melayakkan kami untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, demikianlah morning call kita di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas.